Pemirsa, ribuan pemudik yang berusaha keluar dari wilayah Jabodetabek telah dihalau oleh petugas yang berjaga di 2 titik penyekatan. Pintu penyekat yang dijaga oleh polisi itu adalah ruas tol Jakarta menuju Cikampek di Cikarang Barat dan Jakarta Merak di Tol Bitung. Apakah pagi ini masih ada warga yang nekat untuk mudik? Ada reporter TV One Akhir Nasution di Cikarang Barat dan ada Denny Swastika di Tol Bitung, Banten. Kita pertama akan menuju ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Selamat pagi Akhir, apakah sampai sekarang masih ada nih para masyarakat yang masih tetap berupaya nekat untuk melakukan perjalanan mudik dari Tol Cikarang Barat ini? Ya, Ami, selamat pagi. Pantauan kami dari Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 Cikarang Barat, hingga dari sejak dini hari tadi hingga pagi hari ini memang masih ditemukan para pemudik yang ingin melintasi Tol Cikampek ini untuk mudik ke daerah-daerah tujuan di Jawa. Ada sekitar 138 kendaraan yang telah diputarbalikkan oleh pihak kepolisian dari dini hari tadi hingga pagi ini, di mana kendaraan-kendaraan tersebut didominasi adalah kendaraan-kendaraan pribadi dan mobil minibus atau elf. Sementara untuk kendaraan umum seperti kendaraan bus besar sebenarnya sudah cukup jarang melintas di Tol Jakarta Cikampek ini. Sementara itu juga penjagaan di Tol Jakarta Cikampek ini terus diperketat oleh pihak kepolisian. Petugas yang siaga di 2 jalur ini juga telah dari kilometer 28 sudah memberikan tanda-tanda kepada para pemudik atau pengendara seperti itu untuk segera melambatkan kecepatan kendaraannya untuk diperiksa oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Dan ada 2 jalur yang digunakan oleh pihak petugas penyekatan di sini, di mana jalur paling kanan memang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan logistik seperti itu, kendaraan truk besar. Sementara jalur paling kiri ini memang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan yang akan diperiksa petugas kepolisian seperti kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan minibus. Dan total kalau kita hitung, kalau kemarin ada sekitar 2.600 kendaraan yang telah diputarbalikkan sejak hari pertama penyekatan dilakukan di Tol Jakarta Cikampek ini, dengan tambahan 138 pemudik yang telah diputarbalikkan oleh pihak kepolisian hari ini, maka ada sekitar 2.700 kendaraan yang telah disuruh atau diputarbalikkan oleh pihak kepolisian, disuruh berbalik arah ke arah Jakarta. Itu artinya kalau kita lihat memang pada hari ini kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ada penurunan kendaraan yang melintas atau maksudnya ingin mudik ke daerah-daerah Jawa. Misalnya kalau kita lihat data pada tanggal 26 April saja ada sekitar 166 kendaraan umum yang disuruh putar balik oleh petugas kepolisian, dan ada sekitar 341 kendaraan pribadi. Ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, sekitar 100 kendaraan yang hingga saat ini menurun yang melintasi di Tol Jakarta Cikampek ini. Sementara itu di Tol Jakarta Cikampek ini petugas juga tidak hanya memeriksa kendaraan-kendaraan yang ingin mudik, namun petugas juga memeriksa soal kepatuhan pengendara, misalnya aturan mengenai PSBB. Misalnya ada banyak kendaraan yang tidak menerapkan prosedur jaga jarak, di mana penumpang yang berada di samping supir akan disuruh pindah ke belakang oleh petugas kepolisian. Begitu, kembali ke Ami. Ya, Akhir, rata-rata dari ribuan kendaraan yang diminta untuk putar balik ini, apakah mayoritas kendaraan ini berjenis mungkin mobil elf yang harus membawa penumpang, atau mungkin ada mobil bus yang kedapatan membawa penumpang kemudian harus diputar balik, atau kendaraan-kendaraan apa yang mayoritas ini diputar balikan oleh petugas di sana? Ya, kalau kita lihat data yang diberikan oleh pihak kepolisian, maka kendaraan yang paling banyak disuruh putar balik oleh pihak kepolisian adalah dominasi kendaraan pribadi dan kendaraan minibus atau elf. Sementara untuk kendaraan umum seperti bus-bus besar ini sudah sangat jarang, bahkan dari pantauan kami dari tadi pagi hingga saat ini hanya ada baru ada 1 bus besar yang diputar balikan oleh pihak kepolisian. Ini artinya memang rata-rata pemudik yang akan ke daerah tujuan mudik seperti daerah Jawa masih menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik ke daerah-daerah Jawa tersebut. Demikian. Baik, terima kasih banyak Akhir Nasution dari Tol Cikarang Barat. Kita kini akan bergeser menuju ke Denny Swastika yang sudah ada di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Selamat pagi,
Denny, kalau tadi di Pelabuhan Merak ini sudah sepi begitu untuk antrian pemudik yang hendak menyeberang. Nah, kalau di Tol Bitung sendiri ini apakah masih banyak kendaraan yang ingin berjalan maksud kami menuju ke Merak untuk melakukan perjalanan mudik, Denny? Ya, baik, selamat pagi Cornelia Ami. Berdasarkan pantauan kami di pagi hari, tepatnya di Tol Bitung, ini di kilometer 26 perbatasan Jakarta menuju ke arah Banten begitu. Jika kita melihat khususnya untuk pelanggaran dari masyarakat yang nekat akan melakukan aktivitas mudik, ini masih terjadi, khususnya tepatnya di Tol Bitung ini, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak petugas yang melakukan penjagaan tepatnya di Tol Bitung ini, hingga pagi hari ini saja sudah tercatat ada 102 pelanggaran, di mana itu terdiri dari 64 kendaraan pribadi dan 38 kendaraan umum. Dan tadi pun ketika terjadi pelanggaran tersebut, maka dari para petugas pun mengarahkan kepada para pelanggar untuk memutar balik menuju ke arah jalur arteri. Dan jika kita melihat bahwa ataupun bandingkan dengan pada hari kemarin, ini kurang lebih pelanggarannya tidak jauh berbeda, di mana pada hari kemarin pagi harinya ini tercatat ada 104 pelanggaran dan pada hari ini 102 pelanggaran. Ini artinya hanya berkurang 2 saja. Artinya ini masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang nekat untuk melakukan aktivitas mudik khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Dan berdasarkan pantauan kami juga, jika kita melihat lagi khususnya di Tol Bitung ini, dari pagi hari hingga ke jam kami mengabarkan saat ini, jika kita melihat ini intensitas kendaraan masih cukup tinggi, di mana pantauan pun kita masih terlihat ramai lancar dan masih terjadi kepadatan, khususnya tepatnya di titik-titik akan memasuki titik penjagaan, di mana titik penjagaan tersebut ini terdiri dari beberapa petugas gabungan, diantaranya dari Dinas Perhubungan, dari TNI, dari Polri, serta beberapa dari pemerintah daerah setempat yang melakukan pemantauan langsung bagaimanakah kondisi kendaraan, apakah ada yang melakukan pelanggaran ataupun tidak ada yang melakukan pelanggaran. Beberapa pemeriksaan pun tadi dilakukan, diantaranya seperti memantau bagaimanakah aktivitas, apakah masih ada masyarakat yang akan melakukan aktivitas mudik, dan selain itu juga pemeriksaan kendaraan seperti untuk konsep physical distancing pun tetap dilakukan dan penggunaan masker pun tetap diperhatikan oleh para petugas yang melakukan pemantauan langsung tepatnya di titik checkpoint tempat kami mengabarkan saat ini. Dan berdasarkan data terakhir yang kami peroleh bahwa khususnya untuk jalur di daerah Banten ini ada 3 titik penyekatan, diantaranya 3 titik arteri dan juga ada 3 titik jalur gerbang tol. Dan di titik tersebut nanti akan dilakukan penjagaan yang cukup ketat, pemeriksaan apakah nantinya masih ditemukan para pelanggar ataupun para masyarakat yang khususnya nekat untuk melakukan aktivitas mudiknya di bulan Ramadan tahun ini. Kami kembalikan kepada Anda, Ami, di studio. Baik, terima kasih banyak Denny Swastika mengabarkan langsung dari Tol Bitung, Tangerang, Banten, dan tadi sudah